Mesir adalah dunia yang berdosa. Firaun itu adalah iblis. Nah, apa yang dilakukan oleh Firaun dan Mesir? Somehow Firaun dengan kebohongannya mengubah penyembahan bangsa Israel sampai akhirnya bisa mengutuki Musa dan Harun dan malah berpikir lebih baik aku jadi budaknya Firaun. Mereka begitu ingin kembali ke Mesir. Kenapa, saudara? Mesir ini menggambarkan apa? Kenikmatan dunia, kefanaan dunia, materialisme yang memikat. Itulah sebabnya di dalam dunia ini ada the battle, peperangan dua raja, Tuhan atau Firaun, yang bisa kita observasikan. Dalam konteks untuk Firaun, aboda, work, itu melayani sebagai budak, kata-kata pekerjaan. Tapi kalau kita perhatikan, kata-kata yang sama dipakai oleh Tuhan waktu dia bicara kepada Musa. Itu di pasal 4 ayat 23. Kata-kata work itu adalah menyembah. Kesimpulannya bagaimana? Di dalam Tuhan, hidup kita menjadi penyembahan. Di dalam dosa, hidup kita ada di bawah perbudakan. Kenapa ini disandingkan? Kenapa ini dibandingkan dan dikontraskan? Karena ada banyak kebingungan antara dua hal ini. Dan kalau dilihat sekilas dari jauh, hidup dalam dosa sepertinya lebih enak daripada hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kayaknya banyak larangan dan batasan. Kalau saudara ngelihatnya itu, berarti saudara belum melihat esensi yang sesungguhnya. Setiap orang yang berpikir bahwa kebebasan mereka bisa melakukan apa saja, tetapi akhirnya di dalam dosa, hidup mereka ada di bawah perbudakan. Bagaimana mendeteksi apakah saudara ada di perbudakan atau di penyembahan? Di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita membawa apa? Sukacita. Tetapi di dalam dosa, apa yang dikerjakan menjadi apa? Beban dan membawa duka. Nah, di mana gospel connectionnya? Apa yang bisa mengubah perbudakan saudara dan saya menjadi penyembahan? Untuk melepaskan bangsa Israel, supaya Musa mendapatkan way kepada Firaun dan Mesir dan membawa keluar bangsa Israel. Tuhan menghukum bangsa Mesir dan Firaun dengan tulah-tulah itu yang luar biasa. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya yang merupakan Israel-Israel yang baru, Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Dia diangkat untuk menjadi penyelamat Israel yang baru, yaitu saudara dan saya. Dia tidak minta Tuhan untuk menghukum dunia, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Di Yesaya 53 ayat 2 dikatakan, seperti taruk ia, yaitu Yesus, tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia, Yesus, tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, Yesus. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina, Yesus dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi ayat yang keempat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Ada tulah terbesar, terburuk, dan yang paling mengerikan dialami oleh seseorang sepanjang sejarah manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Kalau saudara tahu ini, of course saya akan melayani Tuhan. Of course saya akan memberikan hidup saya buat Tuhan. Kita yang berdosa gak masuk hitungan. Kita yang merah seperti kermisi, bobrok, penuh dengan kebejatan. Tuhan anggap saudara jadi anak-anaknya. Itulah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ciptaan yang sudah berdosa ditanggung oleh pencipta di Kalvari, supaya kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Biarkan Injil menata ulang hati kita. Tinggalkan dosa-dosa itu. Tinggalkan kebohongan Mesir. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.